Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Bahar, NIM B2406119, kelas A02. Baik, saya akan memaparkan materi edukasi tentang konseling gizi prakonsepsi, mata kuliah pelayanan kebidanan. Dosen pengampu Rismawati, SST, MKes. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Ibu. Silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, Bidan, kebetulan saya pengantin baru, Kak. Terus mau ke program hamil, tapi tidak ku tahu makan sama minuman apa yang harus ku konsumsi, Bu Bidan, selama program hamil, Kak. Oh iya, baik Dek, Abe. Baik Bu, sebelum saya menjelaskan, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Bidan Sela yang bertugas hari ini. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Ibu Rini, Bidan. Terus umur Ibu? 25 tahun. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga, Bidan. Baik Ibu, di sini saya mau menjelaskan mengenai gizi prakonsepsi, di mana terdapat beberapa poin penting. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu tentang definisi prakonsepsi. Prakonsepsi yaitu di mana sebelum terjadi kehamilan, yakni pada masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa. Pada masa ini, calon ayah dan ibu perlu menyiapkan diri agar pada masa kehamilan atau persalinan, bayi yang akan dilahirkan nantinya dalam keadaan sehat. Tujuan prakonsepsi untuk memastikan bahwa ibu dan pasangannya berada dalam status kesehatan fisik dan emosional yang optimal saat kehamilan. Kemudian, persiapan gizi prakonsepsi atau anjuran diet untuk masa prakonsepsi. Terdapat 3 poin. Yang pertama, 5 porsi buah dan sayur setiap hari. Kedua, mengkonsumsi beragam jenis makanan yang berbeda dari semua kelompok makanan. Ketiga, batasi makanan yang mengandung terlalu banyak lemak jenuh dan gula, seperti daging dan minuman yang mengandung pemanis buatan. Wanita merencanakan kehamilan harusnya menghindari beberapa hal, seperti menghindari vitamin A atau retinol yang berlebihan dari hati, produk yang berbuat dari hati. Kemudian menghindari minuman yang mengandung alkohol, menghindari minuman yang mengandung kafein dalam jumlah banyak seperti teh, kopi. Kemudian menghindari makanan yang mengandung mikroorganisme. Kemudian makanan diet sehat seimbang termasuk buah dan sayur. Konsumsi ikan, kemudian asupan zat besi yang cukup. Yang ketiga itu fungsi gizi yang cukup pada masa prakonsepsi. Mendukung kelahiran bayi yang sehat dan menurunkan resiko kesehatan bayi. Kemudian meningkatkan produksi sel telur dan sperma yang berkualitas. Kemudian berperan sangat penting dalam proses pembuahan dan kehamilan. Mempengaruhi kondisi janin dalam tumbuh kembang selama kehamilan. Ya, Bidan. Terus Ibu, nutrisi yang mempengaruhi gizi pada prakonsepsi yaitu karbohidrat, lemak, protein, asam folat, vitamin A, vitamin E, dan B12. Kemudian mineral, zinc, zat besi, kalium, dan omega 3. Masalah gizi pada prakonsepsi ada 3 poin Ibu. Yang pertama itu kurus. Kurus itu merupakan masalah gizi yang umumnya dijumpai remaja perempuan. Mereka melakukan diet tanpa pengawasan. Yang kedua itu obesitas. Biasanya disebabkan karena remaja tidak mengontrol makanannya, sembarang makan Ibu. Oh iya, Bidan. Kemudian yang ketiga itu anemia. Anemia pada remaja putri yaitu pertumbuhan terhambat dan mudah terkena infeksi. Kemudian yaitu kegunaan gizi serta metabolisme pada prakonsepsi yaitu asam folat, vitamin A, sodium, zinc, zat besi, vitamin B12, vitamin E, dan vitamin C, kemudian omega 3. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Ibu? Iya, Bidan. Terus makanan sama minuman apa yang
kira-kira yang harus saya hindari, Bidan? Oh, baik Bu. Di sini saya jelaskan lagi Bu. Makanan dan minuman yang harus dihindari, yang pertama itu alkohol. Oh iya, Bu, Bidan. Karena alkohol itu berhubungan dengan pembuluh darah yang akan mempengaruhi kelancaran sirkulasi pembuluh darah dan mempengaruhi pertumbuhan janin. Iya. Kemudian itu vitamin A. Vitamin A itu yang bersifat teratogenik jika dikonsumsi terlebih dan akan menumpuk di leher. Kemudian itu yang ketiga Ibu, merkuri. Merkuri itu jenis ikan tertentu yang mengandung merkuri dan tidak boleh mengkonsumsi lebih dari 2 porsi jenis ikan setiap minggu. Karena merkuri itu merupakan zat logam berat yang mempengaruhi kelenjar hepar. Sampai di sini Bu, ada yang ditanyakan? Iya, Bu Bidan, mengerti Mak yang dibilang tadi. Oh, Ibu kalau ada keluhan bisa datang lagi ke sini Bu, di konseling. Oh iya, Bidan. Jadi selesai mungkin ini, Bidan. Kalau begitu bisa Mak mungkin pamit, Bidan. Oh iya Bu, Iya. silahkan Bu, hati-hati di jalan Iya, Ibu. kasih banyak, Bidan. Iya.